Hello smart student, I hope you're in the best condition. Setelah video sebelumnya kita membahas tentang suggestion atau memberikan saran, kali ini kita akan membahas tentang offers, memberikan penawaran. Saya menyarankan, saya menawarkan. Beti-beti ya, beda-beda tipis. Oke, sedikit gambaran. I suggest you drink a glass of water. Maksudnya, saya menyarankan kamu minum segelas air. Oke, kalimat yang berbeda. Shall I bring you a glass of water? Maksudnya, bolehkah saya memberikanmu segelas air? Nah, gimana? Udah kelihatan sedikit ya perbedaannya? The differences between suggestion and offer. So, don't go anywhere. We talk about offers, ialah suatu yang secara bisa dalam bentuk fisik atau abstrak yang kita berikan kepada orang lain atau kita tawarkan kepada orang lain. Bentuknya bisa macam-macam tuh. Bisa dalam bentuk barang, uang, solusi, dan tawar-menawar dalam bentuk lain. Dan perlu diingat, offers bisa kita terima dan juga bisa kita tolak. Ya, beda-beda tipis lah sama suggestion. Yang pertama, smart student harus tahu dulu beberapa modals, yakni can, may, shall, will, would, what about, and how about. Kemudian, modals ini diikuti oleh subjek atau pokok kalimat setelahnya. Bisa jadi can I, may I, shall I, will I. Oke, sebentar. Ini khusus di shall, ini memiliki arti yang sama dengan will. Namun, untuk lebih sopannya, khusus di shall, kita harus memasangkannya dengan subjek I dan we. Itu alangkah lebih sopannya. Shall dipasangkan dengan pokok kalimat demikian. Sebaliknya, dengan will, itu boleh dengan pokok kalimat apa saja. Boleh dengan I, you, we, they, she, he, it. Bebas, terserah. Kita lanjut. Would you. Kemudian, boleh dengan you, boleh. Kemudian, what about I and how about I? Bla 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 setelahnya. Alright. In making over, we have to know how to build a sentence. Yes, of course, there is a structure to build a sentence. In here, kita tempatkan modal di depannya. And then, plus with subject. And the last, plus with verb in the backside. For example, would kita taruh di depan as modals. And then, you as a subject, would you drink for another cup of coffee? Maksudnya, kamu mau minum segelas kopi lagi? Misalkan, kamu lagi begadang tuh dan butuh kopi untuk bikin melek mata. Woi, udah bapak ngopi belum? Diam-diam, bay. Kopi apa ngopi? In other examples, shall I take you to climb a mountain? Maksudnya, bolehkah saya mengajakmu untuk mendaki gunung? Wah, asik tuh. I'd climb every mountain and swim every ocean. We are going to making overs in term politeness. Dalam hal yang lebih sopan dulu kita urutkan. Yang pertama, yang paling sopan itu may. Kenapa may? Misalkan kamu melihat orang lagi kesusahan, boleh saya bantu? Itu yang saya bilang tadi, ini yang lebih sopan. Kemudian selanjutnya itu would you. Itu bisa kita artikan, kamu mau saya bantu nggak? Oke, selanjutnya can I. Ini berbeda sedikit dengan would you sama can I. Kalau di would you, kamu mau saya bantu nggak? Tapi kalau can I, ada yang bisa saya bantu, beda sedikit dengan reverse ke orangnya. Tapi kalau can I, itu ke kamunya. Ada yang bisa saya bantu? Oke. The last, what about I? Itu kita lebih menanyakan, tapi menawarkan ya. Seperti contoh kelimanya. Gimana kalau saya bantu? Nah, beda kan? Oke, inilah cara kita dalam how to make overing. We come to accepting offers. Bagaimana cara kita menerima tawaran? Oke? Di sini ada, kita bisa memberikan penjelasan. Yes, please, I really appreciate it. Nah, ini maksudnya, boleh banget, aku sangat menghargainya. Selanjutnya, thank you, it's very kind of you. Itu bisa kita artikan, Unj, kamu baik banget deh. Oke. Unj, laki-laki
Next, yes please. Ini lebih simpelnya ya. Kemudian the last, I appreciate your help. Okay. Now, how about to declining overs? In here, we can use this sentence. It's okay, I can do it by myself. Maksudnya, gak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Selanjutnya, no thanks. Nah, ini yang perlu diingat. Apabila kita menolak, kita perlu berterima kasih untuk menunjukkan rasa sopan atau menghargai pertolongan orang tersebut atau tawaran orang tersebut. No thanks, menambahkan terima kasih setelahnya. Oke, lanjut. Smart student juga bisa menggunakan that's alright, I'll manage on my own. Oke, this is. Nah, kita akan melihat beberapa contoh sentences yang dalam konteksnya memberikan penawaran. Yang pertama itu ada may I give you a hand? Bolehkah saya membantumu? May I give you a hand bukan maksudnya saya memberikan tangan saya. Ini maksudnya bolehkah saya membantu kamu? Oke. Selanjutnya, apabila kita ke toko-toko nih, would you like another color of shirt? Nah, misalkan kita lagi beli baju, kemudian si penjualnya menawarkan lapaknya dengan beragam warna. Kamu mau warna yang ini nggak? Kamu mau warna yang ini nggak? Begitu maksudnya. Kemudian kita bilang, oh lihat-lihat dulu deh, kita pergi ke toko lainnya, sebelahnya gitu. Supaya yang toko yang tadi manggil gitu kan. Kemudian pas sampai di toko yang baru, penjualnya bilang, seperti ini. Can I help you? Nah, ini yang saya bilang tadi, ini paling umum keluar apabila kita menawarkan, memberikan penawaran. Can I help you? Ada yang bisa saya bantu? And then, shall I bring you something? Nah, apabila smart student lagi upacara nih, ada teman-teman yang puyeng gitu, itu harusnya dikasih teh agar tenaga dia kembali lagi. Oh, so tahu saya nih. The last, how about I help you to make homework? Ini kalimat ini terlalu baik nih. Bagaimana kalau saya membantu kamu untuk membuat PR? Nah, tapi nggak apa-apa smart student. Jikalau ada temannya yang kesusahan dalam mengerjakan PR, dan kamu paham akan PR itu, nggak apa-apa lah sekali-sekali dikasih bantuan itu teman. It's bukan dibikinin ya, tapi dibantuin. Nah, gimana? You got it? I believe you can apply it. Because the reason for me, I call you smart student. Karena saya yakin orang yang menonton video ini adalah orang yang pintar dan orang yang ingin pintar. That's all. See you, smart student.